penjara yang terkenal dengan narapidananya yang kejam dan sadis. Mereka tidak takut terhadap siapapun, kecuali narapidana yang satu ini. Saat pria ini lewat, semua narapidana akan membungkuk sebagai tanda hormat mereka. Tapi tidak dengan pria yang sedang membaca buku ini. Ia malah tampak terkejut melihat pria itu berada satu penjara dengannya. Pria ini bukanlah orang sembarangan. Ia adalah bos gangster yang paling kejam. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, ia bisa mematahkan gigi ajudan lawannya menggunakan tangan kosong, lalu meletakkannya di gelas, dan menyuruh lawannya untuk meminum air yang ada campuran gigi ajudannya sendiri. Tak ada satupun orang yang berani menentang perkataannya. Saat dalam perjalanan pulang, dari belakang mobilnya ditabrak oleh pengendara lain. Pria ini lalu keluar untuk melihat keadaan bemper belakang mobil. Dengan berbaik hati, pria ini hanya menyuruh si penabrak itu untuk segera pergi, karena ia tidak mempermasalahkan tabrakan itu. Lalu secara tiba-tiba si penabrak menghunuskan sajamnya ke tubuh pria ini, hingga berhasil membuat beberapa luka robek. Yang si penabrak itu tidak tahu, pria yang ia serang adalah bos gangster paling mematikan sejagat raya. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka di tengah jalan yang licin. Walaupun sudah mendapatkan tikaman, ia masih mampu bertahan dan berhasil menyerang balik si penabrak itu. Dengan sajam yang menancap di dadanya, si penabrak itu masuk ke dalam mobilnya dan menabrak bos gangster, lalu melarikan diri. Siapa sebenarnya pria penabrak itu, dan apa maksud dan tujuannya menyerang bos gangster itu? Lanjut di next. Ini menjadi korban penyerangan oknum tidak dikenal hingga mengalami kondisi yang kritis. Mengetahui bosnya diserang, para ajudannya dengan sigap langsung menyerang markas dan membantai semua lawannya yang dicurigai telah menyerang bosnya. Keesokan harinya, bos gangster ini berhasil melewati masa kritisnya dan memberitahu ajudannya bahwa yang menyerangnya bukanlah lawan bisnisnya, karena ia tidak mengenalnya, dan lagi pula lawannya tak memiliki motif untuk menyerangnya. Lalu seorang polisi masuk untuk mencari informasi tentang insiden penyerangan itu, tapi bos gangster ini enggan memberitahu karena ia ingin menangkap orang yang menyerangnya menggunakan tangannya sendiri. Keduanya lalu bertaruh siapa yang akan lebih dulu menangkap orang itu. Untuk menggali informasi, polisi ini mendatangi tempat parkir untuk melihat kondisi mobil bos gangster. Saat ia melihat bemper belakang, di sana terdapat goresan yang tak asing baginya, karena ia pernah menangani kasus penyerangan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, dan mobilnya juga terdapat goresan yang sama. Ia sangat yakin semua itu pasti ulah satu orang yang sama. Sedangkan bos gangster ini menyewa salah seorang pelukis sketsa. Ia menyebutkan ciri-cirinya: berwajah tirus, pipi kurus dan rahang persegi, hidung panjang dan lancip, mulut besar dibandingkan hidungnya. Dan inilah wajah orang yang telah menyerang bos gangster itu. Di saat yang sama, si penyerang itu kembali melancarkan aksinya, dan kali ini yang menjadi korbannya adalah seorang supir truk. Siapakah pria ini sebenarnya? Tetap